Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini tepat tanggal 29 Maret 2024 yang juga bertepatan pada hari ulang tahun Aldebaran yang kedua tahun. Saya memutuskan untuk berbagi cerita tentang perjalanan saya 3 minggu yang lalu ya, operasi jantung Aldebaran. Dan juga momen-momen ini nantinya akan bisa jadi kenang-kenangan Aldebaran dewasa nanti, juga jadi reminder saya gitu, jadi pengingat kalau saya udah pernah melewati masa-masa ini gitu. 10 Maret 2024 saya berangkat ninggalin Palembang, istirahat 1 hari di Jakarta. Lalu tanggal 11 paginya saya terbang ke Kuala Lumpur diantar oleh suami. Sebenarnya suami gak sampai hati sih, mau ngebiarin saya berdua aja berangkat ke India. Qadarullah waktu mau berangkat, anak kami yang 2 lagi ternyata itu demam tinggi dan batuk pilek ya, dan gak memungkinkan rasanya untuk ditinggalin. Jadi kami memutuskan untuk bagi 2 gitu loh. Nah ini detik-detik suamiku mau berpisah di Bandara Kuala Lumpur, saya lanjut untuk ke Kochi India, suami balik lagi ke Indonesia. Kalau ditanya berat, ya berat banget dan kayaknya nggak mungkin banget gitu. Tapi keadaan yang nggak bisa bikin saya dan suami untuk memilih. Jadi satu-satunya solusi itu ya begini, seperti mimpi dan kayak ini benar nggak sih gitu loh. Kayak nekat tapi ya nggak mungkin tapi harus dilakuin gitu. Akhirnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita udah di pesawat menuju Kochi India ya, tempat nanti Aldebaran akan dioperasi. Alhamdulillahnya Aldebaran waktu perjalanan berangkat sih nggak terlalu rewel banget ya. Di sepanjang perjalanan saya juga gak berhenti berdoa, gak berhenti ya qomat kamit, apa yang bisa saya baca. Saya cuman menyerahkan, udah pasrah semuanya ke Allah. Semoga di perjalanan benar-benar Aldebaran gak dikasih rewel dan perjalanan kami lancar, prosesnya pun lancar sampai pulang lagi gitu. Jujur gak pernah selama ini saya bawa Aldebaran pergi jauh-jauh dan hanya berdua aja. Biasanya kan kalau pergi kemana-mana ada yang temenin, ada yang bantuin, jadi ya serepot-repotnya nggak akan terlalu repot. Jadi ini jujur banget kebayang akan serepot apa yang ngurus barang, ngurus anak gitu loh, ditambah dengan pikiran yang gak karu-karuan gitu kan. Tapi demi detak jantung Aldebaran dan demi masa depan Aldebaran yang siapa tahu dia nanti dan ambil keputusan besar ini. Alhamdulillah ini daratannya Bandara Kochi India ya udah kelihatan dan ini makin deg-degan banget gitu. Saya sampai di bandara itu sekitaran jam berapa ya? Jam 12 malam. Setelah itu lanjut ke imigrasi. Lalu dari imigrasi lanjut ngambil bagasi, barang-barang, dan nyampe ke rumah sakit itu sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam itu langsung diperiksa saturasi, diperiksa dari EKG ringgit kalau Malaysia nggak itu salah, loh banyak langsung bener. ditensi dan lain-lain. Lalu
nggak lama, istirahat sebentar. Nah, ini hujan lagi. Pas nyampe Aldebaran rewel banget, dia nggak bisa tidur padahal dia ngantuk. Mungkin karena tempatnya yang baru, jadi dia ya gitu deh, nggak bisa tidur. Ini hari pertama saya lagi nuker uang. Setelah nuker uang, saya lanjut beli kartu India ya, kartu untuk ngubungin suami, untuk ngubungin keluarga kalau saya udah sampai. Karena ya harus punya kartu India kalau mau internetan. Oh iya, di sini tuh internetnya tuh terbatas, sehari itu dibatasin berapa gitu, dan di sini tuh nggak ada TikTok gitu. Kemudian tanggal 12-nya itu langsung Eko itu kayak USG jantung ya, dan X-ray juga, jadi paru-parunya juga di ronsen. Kemudian tanggal 12 sorenya langsung ada pengumuman bahwa Aldebaran dalam keadaan fit, dan tanggal 13-nya jam 8 pagi Aldebaran akan dioperasi. Tanggal 13 ini Aldebaran mengalami beberapa tahapan, yaitu dia harus puasa dari jam 12 malam, dari jam 1 malam sampai menuju operasi itu dia harus operasi. Nah, paginya dia dikasih sabun antiseptik gitu, harus dimandiin dengan bersih. Dia, ya ampun, ini dia nangis banget karena dia minta susu, terus ngomong susunya itu lembut banget, "Mami, susu," gitu. Kalau saya sih udah nggak bisa ngomong apapun karena udah tegang banget. Nah, ini mohon maaf kalau videonya saya lagi dalam keadaan nangis, karena ini sebelum bikin video ini Aldebaran itu udah dianestesi, tapi anestesinya bukan disuntikin gitu, tapi dikasih obat tidur ya. Jadi ini tuh yang ada di pikiran saya tuh, ya Allah, ini Aldebaran akan bangun lagi nggak ya setelah dianestesi ini. Karena ini jujur operasinya itu operasi besar banget, operasi jantung. Tahu kan dimana semua organ tubuh kita itu yang mengendalikan tuh jantung gitu. Semua perputaran di seluruh tubuh kita itu ya di jantung gitu kan, pusatnya pembuluh darah kita itu di jantung. Ini Aldebaran udah proses anestesi, setelah ini dia tidur dan diantar ke ICU untuk dioperasi gitu, di ruang operasi. Ini saya cuma bisa ngajiin Aldebaran. Setelah ngajiin, doa dan kayak perpisahan aja gitu dengan Aldebaran. Ya mungkin kelihatannya kayak cengeng, tapi ibu mana yang nggak nangis? Ya nggak tahu sih ya, nggak semua ibu mungkin, tapi kalau saya pribadi sih kayak ya nggak kuat aja gitu, kayak mau perpisahan dengan anak, takut Aldebaran melek lagi nggak ya gitu loh, jantungnya berdetak lagi nggak setelah ini gitu. Ya walaupun banyak yang tanya, banyak yang kasih tahu kalau ini sebenarnya rumah sakitnya bagus, dokternya pun bagus, tapi kan semua adalah ketentuan Allah, Allah yang maha memberi memberi petunjuk, memberi keputusan, pemberi segala-galanya. Jadi ya saya nggak mau terlalu takabur gitu loh, walaupun sudah di tempat yang baik, tapi ya tetap aja gitu, semua atas kehendak Allah. Saya diinfo oleh dokter bahwa nanti proses operasi Aldebaran itu memakan waktu 6 jam. Saya udah gak ngerti lagi akan kayak gimana, dan selama 6 jam itu kayak apa gitu. Pokoknya berdoa, ya Allah, semoga dokter yang menangani Aldebaran, yang operasi Aldebaran diberi kesehatan, diberi semangat, diberi kelancaran, tidak ada keraguan-raguan, lancar, supaya tidak ada hambatan dalam
proses operasi Aldebaran 6 jam ke depan. Ini masih nangis, dan Aldebaran pun udah mau, kayaknya udah ngantuk banget ya. Dan akhirnya Aldebaran pun tidur di sini, makin tegang banget. Tiba waktunya sekarang Aldebaran akan dibawa ke ruang operasi ke bawah. Udah makin mencekam banget sampai bingung. Cuman bisa kasih kayak kata-kata perpisahan gitu buat Aldebaran. Bangun lagi jantungnya normal seperti anak lain. Bisa tumbuh besar hebat. Kita berjuang sama-sama di sini. Nah, mami gak jauh-jauh ada di dekat di hidung ini. Oke, udah ditunggu. Sorry, ini Dicolok-colok nggak berhasil. saya udah kayaknya udah kehabisan kata-kata untuk yang kuat ya, ngasih voice di video ini karena emang kayak gak kuat banget. Buat ngelanjutinnya, ini video ini saya bikin, saya satu-satuin di pas hari ulang tahun Aldebaran yang kedua ini. Ini foto-foto waktu Aldebaran sama perawat-perawat di sana, dan ini udah setelah beberapa hari Aldebaran pasca operasi. Luka-luka operasinya pun mulai agak-agak kering. Tuh, ini foto dengan asisten dokter bedah yang biasa ngecek daily. Nah, ini dokter bedahnya Aldebaran, namanya dokter
Dokter Balaji dan ini pihak manajemennya. Ini Dokter Balaji sedang visit ya. Visit Aldebaran karena ini detik-detik Aldebaran udah mulai aktif dan mulai bisa duduk, bisa jalan. Ini Aldebaran diajak nursnya untuk main ya biar nggak boring, dia diajak mewarnai, diajak ya nyanyi dan lain-lain gitu. Oh iya, setelah operasi masih di maintenance, pagi siang sore itu harus di nebulizer karena pasca pemakaian ventilator itu dia memproduksi banyak lendir di tenggorokannya, jadi harus di nebu pagi siang sore itu di nebunya. Terus Aldebaran pasca operasi itu sedikit batuk, tapi bukan lagi kena batuk pilek ya, tapi memang semua rata-rata kalau habis pemakaian ventilator itu banyak dahak di tenggorokan. Untungnya Aldebaran pintar banget ya. Sewaktu sebelum operasi dia di nebu seperti ini tuh ngamuk-ngamuk, tangannya dipegangin. Nah ini dia ya emang kesel gitu, nggak suka, tapi dia tetap nurut mau di nebu. Dan ini lagi di pensi Aldebaran. Sama dicek saturasinya berkala pagi siang sore juga. 99. Oke. Finish? Ini senang banget karena Aldebaran punya saturasi seperti orang-orang normal. Dulu Aldebaran waktu sebelum operasi pertama itu hanya punya saturasi 65. Lalu dia setelah operasi pertama cuman bisa mentok di 85. Alhamdulillah sekarang udah punya saturasi di angka 99, kadang 100 gitu. Ini setiap pagi hari di sana saya selalu jemur. Kebetulan di kamarnya itu tembus matahari gitu. Jadi sambil saya jemur supaya dahaknya turun, hilang, sambil diuap gitu. Dan kalau siang hari itu ada terapisnya datang, terapis yang pakai alat terus punggungnya dipukul-pukul kayak gitu buat bantu nurunin dahaknya Aldebaran. Yang tanya gimana saya cara komunikasi saya dengan dokter, ya seperti ini dengan bahasa Inggris yang sangat terbatas. Tapi karena modal nekat akhirnya ya gitu deh. Pokoknya ya mau sangat memalukan. Sebenarnya ini harusnya di skip. Tapi ya nggak apa-apa sih. Buat kenang-kenangan gitu. Dengan modal bahasa Inggris yang nggak banget, bawa anakku ke India. Dan orang Indianya pun bahasa Inggrisnya juga sama-sama terbatas. Ya udah jadi cocok. And one day? Jadi kalau udah mentok-mentok kadang buka Google Translate. Jadi ya This is vitamin. emang nggak bisa, saya nggak bisa bahasa Inggris tapi bisa-bisain. Ini lagi pengecekan luka terakhir Aldebaran karena dia ngerasa gatel banget, jadi dikasih salep. Dan ada luka yang sempat kecakar tuh daun Aldebaran. Jadi ini dikasih salep untuk bekal di Indonesia supaya nanti kalau dia garuk-garuk gimana bisa dikasih salep ini. Not close. It's fully closed. Today I will give this. Oh, okay, today. You can remove tomorrow. Okay? Remove tomorrow. Tomorrow. Oh, okay. Udah kering lukanya. But this is no problem. No problem. That's okay. No infeksi. No infection. No infeksi. Bye. Sabar nak, sabar sayang. Sabar, lagi di Tomorrow you can remove. Okay? Tomorrow. Only for dressing tomorrow. Only okay? Okay. You just put this ointment daily. You can no need for cleaning. Okay? After giving bath, you can just put ointment.
Okay. Okay. Before bath, Yeah, after I bath. open. Oh, after bath. Before bath, you open I this. open. You bath. You just one with cotton. Okay. Cotton. Okay. Okay, this is. Yeah, that- Okay. Don't plaster. No need. No. Oh, okay. Thank you, dokter. Bye. Alhamdulillah akhirnya kini tiba waktunya kita untuk pulang. Ini tuh tanggal 27 malam ya, maghrib. Lagi di manajemen karena kita mau diantar oleh pihak rumah sakit. Jadi emang peraturannya di rumah sakit Amrita ini kita kalau mau berobat di tempat dia, kita misalnya dari jauh gitu dia diantar jemput ya, berangkat dan pulangnya itu dari bandara dijemput. Nah ini udah nyampe bandara nih. Sebenarnya Aldebaran ini dikasih izin pulang pas tanggal 3 April. Cuman dipikir-pikir tanggal 29 itu kebetulan ulang tahunnya Aldebaran gitu. Kenapa nggak sebelum ulang tahunnya aja? Ini suasana bandara di Kochi, India ya. Ini Aldebaran happy banget, dia udah bisa jalan-jalan ke sana kemari dan seneng ngelihat orang rame, tapi tetap nggak boleh ada di kerumunan ya, tetap dijauhin dari kerumunan. Ya masih deg-degan juga karena kita pulangnya bener-bener berdua nyampe Indonesia, nekat banget pokoknya. Nah ini udah menuju, tadi kita di gate ya, di pintu gate. Nah tapi kalau ini udah benar-benar mau naik ke dalam pesawat. Ini penerbangannya itu 3 jam 55 menit dari Kochi, India ke Kuala Lumpur. Ini strollernya udah nggak bisa dipakai kalau udah mau masuk ke dalam pesawat. Jadi ya saya gendong Aldebaran. Dan ini udah nyampe di Kuala Lumpur. Kita mau transit lagi naik pesawat Kuala Lumpur menuju ke Indonesia. Tapi sebelumnya isi tangki dulu. Saya agak lapar, kebetulan lagi nggak puasa, lagi datang bulan. Dan ini alhamdulillah udah nyampe di Indonesia. Udah lagi ngambil barang. Ini udah di Soekarno-Hatta di kedatangan. Suami dan anak-anak yang lain udah menunggu di depan kabarnya. Udah happy banget, seneng, dan udah kangen sama semuanya. Selamat ulang tahun Aldebaran. Panjang umur, jadi anak soleh, jadi kebanggaan keluarga, kebanggaan negara, nusa dan bangsa. Di usiamu yang 2 tahun ini, Aldebaran udah mencetak sejarah yang besar banget buat kedua orang tua, dan tetap terus berdetak jantung Aldebaran, tetap selalu ada sama-sama kita semua. Ini ngerayain ulang tahun sederhana aja bareng keluarga dan karyawan-karyawan. Happy banget, Aldebaran udah bisa joget, udah bisa berkumpul. Tapi sayangnya Aldebaran masih posisi gak boleh ketemu siapa-siapa, jadi masih semua di kanan kiri Aldebaran harus pakai masker kecuali saya. Selamat ulang tahun Aldebaran, berkah selalu, jadi syafaat untuk kita semua.